Halo Kak Kanti, perkenalkan aku Aida. Aku dari kampus Advi Akademi Televisi Indonesia. Kebetulan aku dari semester 4. Dan mata kuliah ini, sorry aku belum jelasin, mata kuliah ini mata kuliah teknik reportase dan wawancara. Ini kebetulan untuk tugas UTS kita. Jadi aku setelah datang ke tempat ini melihat baca di Tebet, aku tertarik untuk mewawancara Kak Kanti. Jadi supaya singkat Kak, boleh nggak sih dijelasin, diceritain gimana sih perjalanan ini kan model art, kalau saya aku nggak paham banget mungkin model artisnya kan ini kayak homey banget gitu kan, kayak boleh sih dijelasin ini gimana sih perjalanan baca di Tebet ini. Ya, oke. Pertama, perkenalkan lagi, saya Kanti Weanis. Saya penulis dan advokat, pemilik dan pengelola perpustakaan dan ruang temu baca di Tebet. Perpustakaan ini saya dirikan dan kelola juga bersama dengan Win Mulyan. Dia adalah seorang pustakawan. Jadi tempat ini mulai dibuka untuk umum 2022. Dari ini adalah cerita panjang mewujudkan mimpi dari kecil. Jadi dari kecil tuh saya kalau anak-anak pas jam istirahat itu ke kantin anak sekolah, teman-teman saya milihnya ke perpustakaan. Bahkan sampai suka telat masuk kelas, malah dihukum karena telat Suka baca. masuk kelas karena lebih milih di perpustakaan. Kebetulan dulu sekolah saya perpustakaannya enak, gitu dingin, ada AC-nya, terus buku-bukunya juga nggak cuma buku teks tapi juga buku fiksi gitu ya, novel, terus majalah-majalah, jadi asik banget di perpustakaan. Dan buat saya tuh lebih bebas gitu belajar di perpustakaan karena kan bisa baca apa aja yang kita suka gitu ya. Ya udah, terus akhirnya 2018 ketemu sama Bang Mulyan, terus ya dia juga ternyata orang yang gila buku. Dia juga udah banyak mendirikan perpustakaan di mana-mana. Ya udah ketemu lah, kebetulan rumah ini tadinya disewa-sewain ya, terus pas pandemi kan yang nyewa udah nggak kuat lagi kan, banyak yang gulung tikar gitu. Tapi saya malah melihat ini berarti kesempatan nih untuk mewujudkan cita-cita. Terus waktu itu kan kita juga mikir habis pandemi, aku tuh mikirnya kehidupan setelah ini kita nggak tahu. Kita nggak tahu, soalnya itu krisis banget ya Kak. Krisis banget, kita benar-benar nggak tahu besok tuh apa yang terjadi gitu. Jadi saatnya mewujudkan mimpi kita gitu ya. Kebetulan juga udah ada dia punya, Wawin tuh emang kolektor buku juga. Jadi sebenarnya beliau emang pertama udah sering ngedirin perpustakaan, terus juga kolektor buku. Dia juga banyak koleksi buku, saya juga banyak koleksi buku saya, cuman ternyata Bang Win bukunya udah banyak banget, kayak 90% yang ada di ruangan ini awalnya tadi bukunya dia. Terus ada masyarakat yang donasi juga gitu, jadi udah ada kombinasi lah sekitar 25.000 itu koleksi pribadi dan donasi dari banyak orang. Terus saya mau konsep arsitekturnya ya kita emang pengen yang rasanya kayak di rumah, orang nyaman. Iya sih, aku tadi awal datang ke sini juga. Terus orang boleh ngobrol, terus boleh makan. Makanya ada makan di Tebet juga, bagian dari baca di Tebet itu restoran kafe, orang bisa ngopi dan makanan dari makan di Tebet bisa dinikmati di ruangan ini, di ruangan PPBA Sambil baca ya. sambil baca sambil ngobrol. Ya biasanya kan kalau di perpustakaan di kampus gitu kan jarang banget boleh bawa makanan, boleh Itu dia, karena saya pemakai perpustakaan sejati dari SD. Jadi banget. saya ngerasa kayak kurangnya perpustakaan tuh ini, harusnya di perpustakaan tuh nggak usah kaku gitu, karena inti dari bikin perpustakaan ini untuk merawat pengetahuan, Benar. bukan cuma merawat buku gitu. Dan buku-buku ini jadi berguna ketika dibaca, ketika didiskusikan, jadi biarlah orang ngobrol. Berarti kalau misalkan buat buat buku-buku, total buku yang ada di sini itu berarti 90% atau Koleksi pribadi dari Kak Kanti sendiri. Ya tadi sama dari Bang Win kan. Bang Win semuanya. Jadi terus di sini juga boleh main piano, banyak. Oh ya, Di ruangan ini. ruangan ini. Jadi Gitu. kalau misalkan emang mau, maksudnya personal aja, kalau misalkan tiba-tiba mau main piano atau Boleh, asal jangan harus merdu gitu, jangan sumbang. Jangan sumbang. Saya juga suka nyanyi, saya juga suka main piano soalnya. Oh. Jadi konsepnya memang perpustakaan itu bukan ruangan untuk jaga buku, tapi untuk menjaga
merawat pengetahuan. Dan bagi kami membaca itu artinya luas, nggak cuma membaca buku tapi berinteraksi sama orang ini kan juga lagi membaca gitu, membaca situasi gitu, terus membaca simbol-simbol gitu. Jadi artinya luas. Oh berarti awal mula dari apa sih namanya, aku ringkas, berarti awal mula dari jadinya si Baca di Tebet ini tuh karena emang pastinya ya, pasti kan emang ada kesukaan dari diri Kecintaan sendiri, pribadi, kecintaan ya. pribadi. Terus udah gitu apa namanya, rumah ini juga awalnya punya rumah bapaknya Kak Kanti. Iya, rumah keluarga kami. Almarhum. Kami sempat tinggal di sini, saya sempat tinggal di sini. Sempat tinggal di Tapi sini. cuma sebentar, 2 tahun, habis itu di sewa-sewain karena kan ini di jalan lumayan apa ya, raya gitu ya. Berarti apa namanya, buat buku-buku, maksudnya kayak misalkan kakak udah ada buku di sini, atau misalkan ada orang mau kayak mau ngasih buku atau gimana itu? Ya boleh, selama bukunya masih layak boleh itu. Nanti kami akan sortir lagi yang sesuai dengan tema perpustakaan kami. Di sini kebanyakan buku humaniora gitu, sejarah, sosiologi, terus politik gitu ya, terus juga buku-buku sastra gitu. Gitu, keren. Terus buat anggota, kan ini pasti dia Iya, beranggota. perpustakaan ada anggotanya. Buat anggota sendiri sejauh ini udah banyakkah atau Ya udah banyak. Berapa ya? Ada berapa anggota kita? banyak banget? Berarti udah Sekitar banyak kalau banget. ya pengunjung, ya yang dibilang anggota mungkin udah ribuan deh. Ribuan ya. Berarti misal orang-orang yang datang ke sini tuh kebanyakan anggota atau emang cuma pengunjung aja menurut? Masih banyak, kayaknya masih banyak yang pengunjung harian gitu. Jadi kan kita nerapin sistem keanggotaan bulanan sama tahunan. Itu berbayar ya. Jadi kalau anggota bulanan boleh datang tiap hari selama 30 hari, itu 100.000. Kalau tahunan boleh datang sepanjang tahun setiap hari. Iya. Itu kalau orang umum 800.000, kalau pelajar sampai S1 itu 600.000. Nah kalau kamu jadi anggota boleh beli tiket harian 35.000. Jadi kalau anggota tuh maksudnya dia bisa bawa bukunya, bawa pulang ke rumah. Boleh minjem anggota Boleh tahunan. minjem. Atau mungkin anggotanya itu ada komunitas sendiri kah dari Baca di Tebet atau Enggak sih, enggak ya? siapa aja, Siapa orang aja? umum. Iya. Gitu. Lalu Ya itu kita tadi juga untuk membantah minat baca orang Indonesia rendah. iya sih benar, parah. Kayak kalau Kayaknya misalkan orang Indonesia bodoh banget nggak suka baca. Aku nggak terima. nggak terima. Iya sangat, aku juga nggak terima. jadi ya bikin perpustakaan ini juga itu. Iya sih Kak. Tapi semakin, menurutku juga kayaknya semakin banyak perpustakaan juga kayaknya yang datang pun karena dasarnya mungkin orang Indonesia itu maunya yang simpel aja. Semakin banyak perpustakaan pun semakin yang datang juga kayaknya peminatnya aja gitu loh. Kalau Gitu misalkan aja. kita kalau misalkan kita nggak ngajak mereka buat ayo loh, ini sebenarnya perpustakaan tuh seseru ini gitu, buat baca seseru ini gitu. Ini kalau gaul kayak gini banyak yang datang. Iya sih. Oh iya benar, satu itu juga. Iya. Kalau gaul terus habis itu sambil makan, Sambil sambil makan. ngerjain tugas, sambil nyanyi juga. Biasanya Di kan sini seru banget. buka kafe. Kalau ini enggak. Kalau ini benar-benar perpustakaan tapi ada kafenya. Ada kafenya. Tetap yang utama perpustakaannya. Oh, jadi dia buka setiap hari. Kami kalau perpustakaannya Selasa sampai Minggu, Senin libur. Kalau restorannya buka terus Senin sampai Minggu. Gitu. Ini aku lihat ini ada 2 tempat ya Kak. Ada yang outdoor sama ada yang di dalam ruangan. Di dalam ruangan semua sih. Cuman Nah, maksudnya ini yang ini bedanya. kalau ini ruangan hening, kalau sih boleh ngobrol. Nanti teman-teman keliling aja. Oh, Di sini gitu. ada ruang Lebeyanis, ada ruang pikir di sini, ada ruang baca, ada ruang karya di sana, terus di bawah ada ruang diskusi. Oh, di ada ruang, ada nama-namanya. Ada nama-namanya. ruang-ruangnya. Gitu. Yang boleh ngobrol berisik di sini, kalau yang masih butuh keheningan ya di dalam. Oh gitu. Gitu. Aku terus nih Kak, aku juga sebelumnya kan pasti aku meriset dulu nih Kak. Baca. Aku lihat-lihat tempat ini katanya pernah dipakai Raisa Baca. Iya betul. Atau ada event-event, sering ada event kah di sini? Sering banget. Ya kayak nanti sore juga ada diskusi tentang pendidikan. Tentang pendidikan. Ya terus ada yang foto buku tahunan, ada yang buat riwet, Iya sih. gitu, syuting video klip. Keren. Makanya keren banget loh. Keren banget. Ada buat makanya podcast. ada yang buat Kayaknya podcast. artis di sini banyak banget deh. Oh ya. Iya ada Raisa, terus saya viral ya, viral Jeffrey Nichols. Oh, Iya. iya sih. Iya. Aku Terus, lihat. Apa lagi ya? Ola Amaria, Aming,
banyak banget sini. Bambang Pamungkas dong. Bambang Pas lagi pandemi. Pas lagi pandemi. Iya, semua orang kayak langsung pada pause. Oh iya juga ya. Rocking Gerung, Oh ya, berarti emang ini kayak udah familiar Pak banget. Sandiaga Uno, Oh. Nusron Wahid tuh, pokoknya itu politisi juga banyak di sini gitu. Ya nggak nyangka juga sih, penulis apa lagi banyak banget penulis. Iya sih kak, kayaknya aku Sini. setelah melihat ini dan bisa chit-chat langsung sama kakak, setelah ini aku jadi member. Jadi member langsung aja nih, Yes. langsung setahun ya. Iya, biar rajin ya baca. Iya. So ini juga enak, jadi kayak banyak orang kan sekarang kayak, aku pengen keluar nih, pengen nongkrong tapi pengen sendirian. Iya sih. Bingung kan mau kemana gitu Introvert, kan. yang Iya. introvert gitu. Iya, cuma pengen ngetik-ngetik doang. Kalau di kafe kan nggak enak, udah lebih makanannya udah habis diliatin. Mau pesen apa lagi, pesen apa lagi gitu. Kalau di sini bebas, Bebas. bebas. Iya sih, aku Gitu. tadi juga nanya sih sama mbaknya di bawah, mbak ini boleh dibawa naik ke atas? Oh boleh kak, boleh dibawa ke atas. Gitu. Jadi kita nggak ada nggak ada batasan. Misalnya kan ada dari jam segini sampai jam segini. Pokoknya kita dari jam buka sampai tutup. Oh tutupnya jam? Jadi kalau Selasa sampai Kamis kami buka dari jam 10 sampai jam 6 sore. Tapi kalau Jumat dan Sabtu kami bukanya jam setengah 1 sampai jam setengah 8 malam. Jadi biar bisa malam mingguan di sini. Aduh ya ampun, apa nggak sekalian nih kita live music? Biasa di sini banyak yang ketemu jodoh. Oh ya? Udah banyak. Aku Tiba-tiba dulu kenalannya di sini, sekarang lagi tunangan. Kenalan di sini terus sudah kawinan, pada ngetek-ngetek. Atau terus Kalau hari Minggu balik lagi jam bukanya sama 10 sampai 6 sore. Iya. Seru sih, seru banget. Lagi yang udah ketemu jodoh. Iya, terus sampai dia bilang lagi, ini malah tempatnya kayak buat nyaring gitu. Kalau lagi PDKT diajak ke sini, ada yang nggak datang karena katanya minder gitu. Kok ke tempat orang pintar gitu. Enggak sih, mungkin dia Lucu. belum tepat. Tapi Kak Kanti kesehariannya, maksudnya kayak kesehariannya kayak kalau misalkan Kak Kanti sendiri nih personality, kesini tiap hari kah atau Iya, hampir kalau tiap hari. hampir tiap hari? Iya, kalau lagi nggak ada kerjaan yang berhubungan sama lawyering gitu ya pasti sini. Aku cinta banget sama tempat ini dan Aku juga kebahagiaan aku tuh memang baca buku sama nulis sambil ngeteh ngopi. Itu aja sih sebenarnya. Ditanya kalau apa ya waktu habis ya buat baca buku gitu. Dan ternyata kita butuh banget loh. Sekarang kan era digital ini ternyata aku buat baca buku judulnya The Shallow. Kalian mesti baca, itu tentang bagaimana internet berpengaruh kepada otak kita. Jadi kita tuh karena apa-apa instan, semua informasi Iya, benar. instan, kita udah nggak punya kemampuan untuk menganalisa. Itu deep thinkingnya jadi berkurang. Kayak Jadi- apapun informasi langsung oh yaudah. Iya bener, oh iya bener gitu, oh gitu ya. Tapi nggak bisa mempertanyakan argumentasi di balik suatu pernyataan itu. Jadi harus dibantu dengan tetap membaca buku cetak. Iya, Serem banget. iya sih, apalagi kan kalau anak-anak Pasti banyak yang nggak nyambung deh nih Iya. sekarang. Bagi anak-anak sekolah sekarang kan lebih banyak kayak digital. Nah itu atau- belum ada penelitiannya lagi kan, masih yang dari kecil digital native tuh, dari usia balita udah pegang gadget tuh. Kalian udah ya? Udah. Belum ada penelitian nih kalau yang buku itu yang tadi aku sebut itu penelitiannya orang ini usianya udah 59 tahun. Jadi dia mengalami era di mana belum ada internet aja tetap terpengaruh gitu. Jadi cara lebih nggak bisa ngafal karena kan kita apa-apa udahlah ntar ada di Google. Ada di Google, iya sih Nggak usah benar. nginget nomor telepon, nginget nama. Aku juga mulai merasa bikin tempat ini juga salah satunya protes dalam hal itu. Gak apa-apa kok virtual digital gitu, lama-lama kita bego dong. Iya. Maksudnya nggak dalam artian tidak mengandalkan otak kita lagi gitu. Misalnya nyetir mobil, Oh iya, benar sih. kan tadinya hafal jalan gang tikus juga semua hafal. Sekarang nggak bisa, kita pasti nggak percaya diri, ngecek dulu di Google Map, di Waze gitu. Kan lama-lama akhirnya otaknya nggak berfungsi kan, Nggak berfungsi. jadi tergantung sama mesin gitu. Ya bikin tempat ini Makanya kayaknya mungkin dari kecil juga udah harus kayak dicekokin buku biar balance nanti gedenya, balance, harus biar balance gitu. Benar, Karena kalau buku nggak ada distraksi. nggak ada distraksi. Heeh.
Nah, untuk mempercepat waktu lagi nih Kak, Heeh. kan Kakak tadi bilang gimana sih manusia sekarang itu kita udah di era dimana emang orang-orang tuh everything pokoknya instan, kayak yaudah sih ini aja, apalagi sekarang ada chat GPT, parah banget gak? Kayak buat Tergoda ngerjain asli, tugas, ya tergoda jujur sih banget. aku juga chat GPT Tapi aku juga sedikit. lama-lama jadi bego nih. Iya makanya. Jangan. Godaan setan. Iya sih, apalagi chat GPT, ada Cici, ada pokoknya kayak Apa sih, search ada engine itu banyak tuh udah banget. banyak banget, parah. Gimana sih Kak? Mungkin emang buat dorong satu sama lain itu susah, tapi kayak pasti sedikit kayak misalkan motivasi Kakak buat anak muda sekarang. Apalagi anak muda sekarang kan udah pintar-pintar banget Kak, dari berdebat lah, berargumentasi, atau dari jari pun kita kayak udah bisa apa ya, berbicara kayak maksudnya cepet banget gitu. Gimana sih Kak biar orang itu ngerasain tetap deep thinking, anak sekarang tuh tetap deep thinking, nggak yang langsung instan, gimana sih Kak? Ya harus mau berpikir, harus mau disiplin, terus mau, kalau aku mulai ngerasa gini, aku tuh ingatan aku bagus banget dulu ya, mau kenal orang misalnya kenalnya waktu SMP, tiba-tiba ketemu lagi pas udah kuliah, dia lupa, aku inget detail gitu namanya apa semua, padahal kan mukanya pasti udah agak berubah dong dari SMP terus ke kuliah S2 lagi gitu. Jadi tapi aku masih inget gitu, tapi terus belakangan aku ngerasa kok aku gak mau banget lupa ya sekarang ya nama orang apa semua. Terus aku mulai baca, oh ada namanya digital amnesia tadi. Oh itu kenapa tuh Kak? Itu tadi tuh karena kita Terlalu sering. terlalu banyak terpapar sama, terlalu terstimulus gitu kan, stimulasinya terlalu banyak terus kadang-kadang kita nggak inget nih, jadi katanya otak kita sulit membedakan ini ingatan kita yang kita alami langsung atau yang kita lihat di layar. Iya sih, Itu kayak tuh- di Javo enggak sih? Iya tuh pendek-pendek gitu kan. Pendek-pendek. Akhirnya tadi kemampuan nginget yang dalam-dalam itu hilang. Jadi yang pendek-pendek itu nggak bertahan lama gitu. Sama contoh deh, kalau kita ketemu langsung gini sama ketemu di Zoom pasti lebih inget kalau Ketemu langsung. misalnya kamu lihat baca di tempat lewat foto doang atau lewat video, pasti lebih berkesan kalau datang langsung. Iya, kira-kira otak kita juga kayak gitu. Pokoknya aku nggak mau pikun gitu. Kalau aku itu dulu ngerasa aku pokoknya aku tidak mau pikun Ya gitu. ampun. Iya sih. Aku juga nggak mau terlalu mengandalkan mesin gitu, karena pada akhirnya kita misalnya untuk makan kita masih butuh petani, kita masih butuh masak, nggak bisa pakai robot, nggak bisa pakai virtual atau kita pencet tombol terus kita kenyang, enggak kan, semuanya masih berproses, Masih berproses. karena kita badannya masih daging dan darah dan tulang, Belum ada chip-chip ya belum Kak ya? jadi Belum cyborg. jadi belum ada chip-chip khusus Jadi- atau yang ditempel-tempel. Jangan ngikutin cara kerja mesin gitu. Manusia Iya tuh memang butuh experience, butuh pengalaman, nggak bisa dari itu pengalaman orang lain semua yang kita lihat di online atau pengalamannya si mesin, si ChatGPT. Iya sih, chat itu. Dia yang mikir bukan Dia kita. yang mikir. Iya. Mana cuman pencet sekali doang, kayak dia ngejelasinnya benar-benar yang kita nggak kepikiran dia bakal ngejelasin itu gitu loh Kak. Aku juga kaget sih pas awal tahu chat GPT, kayak ternyata kayak daya pikir manusia tuh bisa dilumpuhkan secepat itu sama apa sih namanya, sama ya Teknologi. sama teknologi. Iya, tapi kan ada yang bilang juga sebenarnya mereka tuh nggak ada yang baru, mereka cuma ngambil doang. ngambil doang Jadi kayak dari sebenarnya- source gitu ya. Iya, jadi dia kayak apa sih, plagiator sebenarnya, mesin plagiator yang sangat baik. Ya buat nulis juga nih Kak, kayak buat nulis itu kan buku-buku kayak orang-orang tuh kan, kalau buat aku ya, aku kayak aku lihat dari anak-anak itu kan biasanya males banget nih baca buku yang kayak apa sih namanya, tebel-tebel atau enggak buku zaman dulu. Even kayak misalnya ngeliat buku zaman dulu pun anak-anak itu sukanya kayak cuman covernya doang, ngiranya ini buku vintage, kayak nggak taun aslinya apa. Isinya. Padahal kan isinya tuh, padahal buku zaman dulu isinya tuh kan kayak bagus-bagus, apalagi pemikiran orang zaman dulu kan kayak keren-keren, lebih dalam, dan yang even kita nggak kepikiran dia bakal ngemikirin itu gitu. Pengalaman dia langsung. Gimana dia sih Kak, tulis. kayak buat Kakak sendiri nih, Kakak kan penulis nih Kak, apa sih Kak, aku juga studi penasaran. lapang. Hah? Studi lapang ya, saya Studi nulis lapang. novel terakhir Cita-Cita Titik Dua Petani, karena tentang petani jadi aku studi lapang, jadi riset Riset ketemu ke petani tempat. kayak gitu, Kalau sawah segala macam. Studi literatur juga harus maksa sih, aku harus maksa, nggak boleh
menggoda banget sih pakai ChatGPT, minimal bikin promptnya gitu kan. Wih, gila, lumayan juga nih gitu. Iya makanya abis itu kalau buat nugas balik lagi aku nggak mau cepet pikun. iya Terus aku is nggak best mau, nih kayak nggak mau cepet ikut guys. aku mau cepet pikun dan aku nggak mau di ini kan butuh listrik, tiba-tiba listrik nggak ada, ayo tiba-tiba kayak kemarin pandemi serem banget gitu ya, maksudnya ada situasi yang kita nggak bisa duga di masa depan, tiba-tiba ada listrik mati lah gitu selama berapa hari, mampus kita. Akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau bukan pengetahuan sendiri ya Iya, kan bener kalau misalkan harus ada bisa. apa-apa kan kita nggak ngerti bener sih. Jadi kita jangan sampai 100% tergantung sama mesin gitu. Mereka membantu kita, mesin-mesin ini membantu kita, tapi bukan berarti kita jadi diperalat sama mereka, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya sih, unik sih pemikiran kayak gini soalnya kayak orang-orang biasanya kan mikir ya udah sih kenapa emang ya udah Apa sih sebenarnya ada lo mau buru-buru ngapain sih gitu? Kan orang alasannya pakai ini biar cepet. Mau buru-buru mau ngapain? Emangnya presiden RI harus ada emergensi banget gitu loh. Iya. Kayak buat nulis ya aku kayak masih penasaran kayak even kita kan sukanya baca doang, kalau buat nulis tuh kayak mungkin apa sih yang harus ya selain studi lapangan terus habis itu berarti salah satunya kita juga harus punya apa ya, punya pemasukan dari baca-baca. Iya, baca buku terus ada pesan apa yang mau disampaikan, ada kegelisahan apa yang mau disampaikan, terus misalnya contoh lah, misalnya nulis tuh ada sesuatu yang pengen diprotes gitu, bikin semesta sendiri gitu. Menurut ini termasuk bikin baca di tempat nih hasil ngayal juga kan. Maksudnya kayak idealnya tuh perpustakaan yang ada selama ini kan kaku, Iya, benar. nggak boleh makan, nggak boleh ngobrol. Nah, saya ciptakan. Nah inilah yang dimaksud balance Semesta. itu kayaknya yang Sendiri. yang dimaksud balance itu mungkin karena orang-orang lagi suka main digital, main Virtual. main alat elektronik. Kakak buat ini jadi balance, bisa makan, bisa main handphone dan bisa baca juga. Baca buku. Yes. Iya, jadi Jadi yang nulis tuh dimaksud harus balance tuh kayaknya ya, seimbang. harus seimbang sih Iya, pikirannya. jadi kalau mau nulis tuh harus punya ada yang mau disampaikan apa gitu. Ya misalnya nggak suka sistem sekolah kayak gini, ya udah bikin di sekolah yang mana di dalam tulisan boleh pakai sepatu apa aja, boleh pakai bajunya, boleh pakai kebaya, boleh pakai baju koko. Iya sih. Nuansa Nusantara. Iya. Apalagi kayak Terelia gitu kan dia liar banget ya kayak. Aku baca semua sih novelnya. Kayak aku tuh awal suka baca buku gara-gara mungkin dari PPPK itu yang kecil-kecil, yang cerita-cerita zaman dulu aku SD. Terus akhirnya aku kenal sama aku cerita sedikit ya Kak. Akhirnya aku cerita sama baca buku si Terelia ini. Itu yang anak rantau awalnya. Nah, itu kan nggak sampai saking kerennya dia tuh sampai nggak tahu Terelia itu siapa. Ternyata Nggak tahu kan, karena itu nama buku, nama pena, nggak ngerti. Sampai aku gede aku pun nggak tahu si Terelia ini yang kayak gimana wujudannya. Udah tahu iya. cowok kan. Saking rata-rata tuh semua orang tuh kayak gitu, kayak emang Terelia tuh cewek ya, emang Emang Terelia tuh bagusnya cowok. gitu sih. Bagusnya Jadi tuh orang gitu. lain, kan? Jadi orang lain, dan dalam cerita itu pun kayak kita tuh diajak imajinasi kayak Iya. aku tuh jadi ngerti prototype, jadi ngerti kayak apa sih klan-klan kayak dia tuh dijadiin masuk semua dalam bukunya. Kayak aku besok baca buku. Kak, sini ada Kak. Ada bukunya. Jadi kalau ya nulis fiksi itu keluar dari, kalau buat aku kayak semacam apa ya, escape gitu. Iya, benar. Kita punya realita apa, pengen hadir di realita yang lain. Kalau Kak Kanti sendiri baca buku kayak buat iseng-iseng aja, sukanya yang fiksi atau yang apa? Semuanya suka sih. Semuanya suka, bener-bener semua suka. Tapi belakangan ini lagi suka baca buku tentang ekonomi, politik, Karena based on dari Kakak sendiri, ketertarikan juga. Iya. Nggak kerasa nih Kak, setelah kita ngejelas Kakak, mungkin aku tadi nanya cuman baca buku di Tebet atau ini emang agak sedikit Baca di Tebet ya. baca di Tebet, sorry. Singkat BDT. Oh ternyata ada singkatannya BDT. D-nya huruf besar karena penamaan. Iya benar. Tuh kan, kalau misalkan ngomong sama penulis tuh kayak gitu harus detail gitu loh. Enggak. Iya, mungkin tadi awalnya kita cuman ngebahas baca di Tebet doang, tapi Kak Kanti sendiri ngasih insight ke aku yang kayak
inilah itulah segala macem, kayak best banget. Aku terima kasih banget buat Makasih waktunya. banget ya teman-teman juga. Ini juga mepet, aku juga dapat kabar kalau Kak Anti juga ada agenda selanjutnya, kayak emang besok juga sampai seterusnya, kayak kita mungkin susah banget buat ngobrol langsung kayak gini, karena kalau misal ngobrol video call kan susah, nggak enak kan Kak. Iya. Makasih banget buat waktunya. Terima kasih. Makasih banget aku udah boleh wawancara kakak di tempat kakak yang best ini, lagi-lagi best. Oke, makasih ya. Terima kasih semuanya. Makasih semua.